Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Nikah. Bagaimana jadinya jika seorang chef bintang 5 yang terkenal karena kesempurnaan masakannya justru meremehkan sebuah warung nasi sederhana milik seorang janda? Dan bagaimana jika hanya satu suapan dari masakan warung itu mampu meruntuhkan kesombongan yang selama ini ia bangun dengan susah payah? Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh persaingan, harga diri, ketulusan, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa kelezatan sejati tidak selalu lahir dari dapur yang paling mewah, melainkan dari tangan yang memasak dengan penuh cinta dan keikhlasan. Siapkan posisi ternyaman kalian, dan mari kita simak kisah selengkapnya. Fajar baru saja menyingsing di sudut sebuah kota kecil yang perlahan mulai terbangun dari tidurnya. Cahaya matahari yang masih malu-malu menembus sela-sela pepohonan tua di pinggir jalan, memantulkan warna keemasan di atas atap seng sebuah warung nasi sederhana yang telah berdiri selama puluhan tahun. Warung itu tidak besar. Dindingnya masih terbuat dari papan kayu yang mulai memudar dimakan usia. Beberapa bagian sudah beberapa kali ditambal, sementara meja-meja kayunya tampak mengilap karena telah bertahun-tahun digunakan oleh para pelanggan yang datang silih berganti. Meski jauh dari kata mewah, tempat itu selalu menghadirkan perasaan yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Begitu seseorang melangkahkan kaki ke dalamnya, aroma bawang merah goreng, santan yang dimasak perlahan, daun salam, serai, lengkuas, dan kayu manis langsung menyambut dengan hangat, seolah mengajak siapapun untuk duduk sejenak dan melupakan lelahnya kehidupan. Di balik dapur kecil yang dipenuhi kepulan uap hangat itu, seorang perempuan bernama Ratih sedang sibuk mengaduk kuah opor ayam di dalam panci besar. Gerakannya tenang. Tangannya sudah begitu terbiasa mengolah bumbu sehingga ia tidak lagi membutuhkan timbangan ataupun alat ukur modern. Ia hanya mengandalkan pengalaman, penciuman, dan perasaan yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Bagi Ratih, memasak bukan sekadar mencampurkan bahan makanan. Memasak adalah cara sederhana untuk menyampaikan kasih sayang kepada orang lain. Ia selalu percaya bahwa makanan yang dimasak dengan hati akan selalu menemukan jalannya menuju hati orang yang menikmatinya. Di sudut dapur, seorang pemuda bernama Dimas sedang sibuk mengangkat kukusan nasi yang baru matang. Wajahnya dipenuhi keringat, namun senyumnya tidak pernah hilang. Sudah hampir 4 tahun ia membantu Ratih menjaga warung itu. Awalnya ia hanya berniat bekerja sementara setelah lulus sekolah. Namun kehangatan yang ia rasakan membuatnya memilih tetap bertahan. "Mbak Ratih, nasi sudah matang semua." Ratih menoleh sambil tersenyum. "Terima kasih, Dimas. Tolong siapkan juga sambalnya. Sebentar lagi pelanggan pertama datang." Dimas mengangguk. Ia segera mengambil cobek batu yang mulai menghitam karena telah digunakan bertahun-tahun. Cabai merah, bawang putih, tomat, dan terasi bakar mulai diulek perlahan hingga menghasilkan aroma yang memenuhi seluruh ruangan. Di warung kecil itu tidak ada suara mesin yang bising. Tidak ada peralatan mahal. Yang terdengar hanyalah bunyi ulekan batu, desisan minyak panas, serta percakapan sederhana yang membuat suasana terasa hidup. Tidak lama kemudian pelanggan mulai berdatangan. Seorang tukang becak duduk di meja dekat pintu. Di sebelahnya seorang guru sekolah dasar memesan sayur asem dan ikan goreng. Beberapa pegawai toko yang hendak berangkat bekerja ikut memenuhi meja lainnya. Ratih mengenal hampir semua pelanggannya. Ia hafal siapa yang suka sambal banyak, siapa yang tidak bisa makan terlalu pedas. Bahkan ia masih mengingat pelanggan yang selalu meminta tambahan kuah setiap pagi. Warung kecil itu bukan hanya tempat menjual makanan. Tempat itu perlahan telah berubah menjadi rumah kedua bagi banyak orang. Seseorang mungkin bisa melupakan rasa sebuah hidangan yang mahal. Namun ia akan sulit melupakan kehangatan yang pernah ia rasakan saat disambut dengan tulus. Menjelang pukul 8 pagi suasana mulai semakin ramai. Dimas terus mondar-mandir mengantarkan pesanan. Ratih tetap berdiri di depan etalase sambil melayani setiap pelanggan dengan senyum yang sama. Di tengah kesibukan itu,
Seorang ibu paruh-baya datang menghampiri Ratih dengan wajah sedikit ragu. Ratih. Ratih segera mengenalinya. Ibu Sulastri. Silakan duduk. Wanita itu menggeleng pelan. Maaf Ratih. Saya datang bukan untuk makan. Ratih mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ada apa Bu? Ibu Sulastri menarik napas panjang. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Minggu depan keluarga kami membatalkan pesanan nasi kotak. Dimas yang sedang menyusun piring langsung menghentikan pekerjaannya. Ratih tetap tenang. Boleh saya tahu alasannya? Wanita itu terlihat semakin tidak enak hati. Kami diminta mencoba catering baru. Kata anak-anak sekarang tempatnya jauh lebih bagus. Masakannya dibuat oleh chef terkenal. Katanya tampilannya cantik dan cocok untuk acara keluarga. Ratih tersenyum kecil. Ia tidak marah. Tidak pula kecewa berlebihan. Terima kasih sudah memberitahu saya Bu. Saya doakan acaranya berjalan lancar. Ibu Sulastri tampak semakin bersalah. Sebenarnya saya masih ingin memesan di sini. Tetapi anak-anak ingin sesuatu yang lebih modern. Ratih hanya mengangguk pelan. Setelah wanita itu pergi, Dimas mendekat dengan wajah murung. Itu pesanan 150 kotak Mbak. Ratih memandang deretan lauk yang masih tertata rapi di etalase. Rezeki memang tidak selalu datang dari pintu yang kita harapkan. Tugas kita bukan mengejar semua orang. Tugas kita hanya menjaga agar setiap makanan yang keluar dari dapur ini tetap layak untuk dikenang. Dimas menghela napas panjang. Ia selalu kagum melihat ketenangan Ratih menghadapi setiap cobaan. Namun tanpa mereka sadari, di seberang jalan, sebuah bangunan baru sedang menjadi pusat perhatian banyak orang. Gedung 2 lantai dengan dinding kaca tinggi berdiri megah menggantikan ruko lama yang telah dirobohkan beberapa bulan sebelumnya. Di bagian depannya terpampang sebuah papan nama besar yang berkilau diterpa matahari pagi. Maison Étoilée by Chef Adrian. Nama itu sedang ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Chef Adrian adalah lulusan sekolah kuliner ternama di Prancis yang telah memenangkan berbagai kompetisi memasak internasional. Wajahnya sering muncul di acara televisi. Restorannya selalu dipenuhi tamu kalangan atas. Kini untuk pertama kalinya ia membuka restoran di kota kecil tersebut. Banyak orang percaya bahwa kehadiran Chef Adrian akan mengubah peta dunia kuliner kota itu. Namun tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa tepat di seberang restoran mewah tersebut masih berdiri sebuah warung kecil milik seorang janda yang hanya mengandalkan doa, kesabaran, dan ketulusan di setiap masakannya. Dua dunia yang sangat berbeda kini dipisahkan oleh satu ruas jalan. Yang satu percaya bahwa kesempurnaan lahir dari teknik dan kemewahan. Yang satu lagi percaya bahwa rasa selalu berawal dari hati. Dan tanpa disadari oleh keduanya, takdir telah mulai menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak restoran Maison Étoilée resmi dibuka, suasana di sepanjang jalan itu berubah jauh lebih ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Deretan mobil mewah mulai memenuhi area parkir sejak pagi. Para wartawan kuliner, pembuat konten, hingga tamu dari luar kota berdatangan hanya untuk mencicipi hidangan yang dibuat oleh Chef Adrian. Di media sosial, nama restoran itu terus menjadi perbincangan. Banyak orang memuji kemewahan interiornya yang bergaya Eropa modern. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya hangat di setiap sudut ruangan. Meja-meja marmer putih dipadukan dengan kursi kayu berlapis kulit yang terlihat sangat elegan. Dapur terbukanya dipenuhi peralatan memasak berbahan baja anti karat yang berkilau tanpa noda sedikit pun. Segala sesuatu di tempat itu dirancang untuk memberikan kesan sempurna. Di balik dapur megah tersebut, Chef Adrian berdiri dengan seragam putih bersih yang telah dihiasi berbagai lambang penghargaan internasional. Gerakannya cepat namun tetap presisi. Setiap bahan makanan ditimbang menggunakan timbangan digital. Suhu setiap saus diperiksa dengan termometer khusus. Bahkan ketebalan potongan sayuran pun diukur dengan sangat teliti. Baginya, memasak adalah ilmu yang harus tunduk pada ketepatan. Tidak boleh ada ruang untuk kesalahan. Seorang asisten dapur mendekat sambil membawa piring yang baru selesai dihias. "Chef, hidangan meja nomor 5 sudah siap."
Adrian hanya melirik sekilas. Ia mengambil pinset kecil lalu memindahkan selembar daun mikro beberapa milimeter ke arah kanan. Sekarang baru sempurna. Asisten itu mengangguk kagum. Semua orang di dapur memahami satu hal. Chef Adrian selalu mengejar kesempurnaan. Namun tanpa disadari, semakin tinggi seseorang mengejar kesempurnaan, semakin mudah pula ia melupakan hal-hal sederhana yang justru memiliki makna paling dalam. Di lantai 2 restoran, Rania selaku manajer operasional sedang memeriksa laporan pemesanan. Wanita muda itu dikenal sangat cerdas dalam mengembangkan bisnis. Hampir seluruh strategi pemasaran restoran berasal dari idenya. Ia berjalan menghampiri Adrian dengan membawa sebuah tablet. "Chef, kita sudah penuh sampai 3 minggu ke depan." Adrian tersenyum tipis. "Aku sudah menduganya. Orang-orang selalu mencari kualitas." Rania ikut tersenyum. "Tapi masih ada satu hal yang menggangguku." Adrian mengangkat wajahnya. "Apa itu?" Rania mengarahkan pandangannya keluar jendela besar restoran. Tepat di seberang jalan masih terlihat warung nasi milik Ratih yang sejak pagi juga dipenuhi pelanggan. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak restoran mereka, hampir tidak pernah ada meja yang benar-benar kosong. Rania mengerutkan dahinya. "Aku heran. Warung sekecil itu masih punya banyak pelanggan." Adrian ikut melihat ke arah yang sama. Tatapannya berhenti pada bangunan tua dengan papan nama sederhana yang mulai memudar dimakan hujan dan panas. Beberapa pelanggan tampak makan dengan lahap sambil tertawa bersama. Tidak ada dekorasi mewah. Tidak ada pendingin ruangan. Tidak ada musik mahal. Hanya ada aroma masakan rumahan yang terbawa angin hingga ke seberang jalan. Adrian mendengus pelan. Orang-orang kadang memilih berdasarkan kebiasaan, bukan kualitas. Rania menganggukkan kepala. Mungkin benar. Tapi tetap saja, selama warung itu masih ramai, kita belum benar-benar menguasai kawasan ini. Kalimat itu membuat Adrian kembali memandang warung Ratih. Untuk pertama kalinya sejak membuka restoran, ia benar-benar memperhatikan tempat kecil tersebut. Di saat yang sama, angin bertiup cukup kencang. Aroma semur daging, ayam opor, dan sambal terasi dari dapur Ratih perlahan terbawa hingga ke halaman restoran. Beberapa tamu yang sedang mengantre tanpa sadar menoleh. Salah seorang di antara mereka menarik napas panjang. Harumnya seperti masakan ibu di rumah. Ucapan sederhana itu terdengar jelas di telinga Adrian. Wajahnya langsung berubah. Ia tidak suka mendengar restorannya dibandingkan dengan warung sederhana di seberang jalan. Baginya, restoran berkelas internasional tidak mungkin kalah oleh dapur kecil yang bahkan tidak memiliki peralatan modern. Rasa tidak nyaman mulai tumbuh di dalam dirinya. Sore harinya, setelah jam makan siang berakhir, Adrian memutuskan berjalan keluar restoran. Langkahnya berhenti tepat di depan warung Ratih. Ia memperhatikan satu persatu pelanggan yang sedang menikmati makanan. Seorang sopir angkot tersenyum puas setelah menghabiskan semangkuk sayur lodeh. Di meja lain, seorang pegawai kantor menambah sambal untuk kedua kalinya. Semua terlihat menikmati makanan dengan wajah bahagia. Pemandangan itu justru membuat Adrian semakin heran. Apa sebenarnya yang mereka cari dari tempat sesederhana ini? Ratih yang sedang menuangkan kuah opor melihat seorang pria berdiri cukup lama di depan warungnya. Ia segera menghampiri dengan senyum ramah. "Silakan masuk, Pak. Masih banyak lauk yang baru matang." Adrian tetap berdiri di tempatnya. Tatapannya menyapu seluruh isi warung. Ia melihat meja kayu yang sudah tua, kipas angin yang berputar pelan di langit-langit, rak piring sederhana, serta dapur kecil yang masih menggunakan panci-panci lama. Baginya, semua itu jauh dari standar restoran profesional. Ratih tetap tersenyum. "Kalau berkenan, silakan duduk. Saya siapkan makanan terbaik yang kami punya." Adrian menggeleng pelan. "Saya hanya ingin melihat." Ratih tidak merasa tersinggung. Baginya setiap orang berhak menentukan pilihan. Namun Adrian kembali berbicara. "Saya tidak mengerti. Bagaimana tempat seperti ini masih bisa bertahan?" Ratih menatap pria di hadapannya dengan tenang.
Ia belum mengetahui bahwa pria itu adalah chef terkenal yang sedang menjadi pembicaraan seluruh kota. Saya hanya berusaha memasak sebaik mungkin. Jawaban itu terdengar sangat sederhana. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat Adrian semakin sulit memahaminya. Ia memandang deretan lauk di etalase kaca dengan tatapan datar. Dalam pikirannya, makanan yang baik harus terlihat sempurna, harus ditata dengan indah, harus memiliki teknik yang rumit. Sedangkan makanan di hadapannya hanyalah masakan rumahan biasa. Adrian menghela napas pendek. Kemudian ia mengucapkan satu kalimat yang tanpa disadari menjadi awal dari semua perubahan dalam hidupnya. Kalau begini caramu memasak, kurasa warung ini tidak akan bertahan lama. Ratih tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak marah, tidak pula membalas dengan nada tinggi. Wanita itu hanya tersenyum kecil sambil menatap pria yang berdiri di hadapannya. Karena ia percaya, seseorang yang terlalu sibuk membanggakan dirinya sendiri seringkali belum sempat mengenal makna sesungguhnya dari sebuah rasa. Dan Adrian sama sekali belum menyadari bahwa ucapan yang baru saja keluar dari mulutnya akan menjadi penyesalan terbesar dalam perjalanan hidupnya. Keesokan paginya matahari kembali menyinari sudut kota dengan cahaya yang hangat. Jalan di depan warung nasi Bu Ratih mulai dipenuhi kendaraan para pekerja yang berangkat menuju kantor. Seperti biasanya, aroma bawang goreng, daun jeruk, dan santan yang dimasak perlahan kembali memenuhi udara. Ratih telah berada di dapur sejak sebelum azan subuh berkumandang. Tangannya sibuk menyiapkan berbagai lauk yang menjadi andalan warungnya. Ayam opor, semur daging, sayur lodeh, telur balado, dan sambal terasi yang selalu diulek setiap pagi menggunakan cobek batu warisan almarhum ibunya. Tidak ada resep yang ditulis di atas kertas. Semua tersimpan di dalam ingatan dan pengalaman yang telah menemani hidupnya selama bertahun-tahun. Dimas datang sambil membawa beberapa kantong sayuran segar dari pasar. Mbak Ratih, semua bahan sudah lengkap. Ratih tersenyum. Terima kasih. Sayurnya masih segar sekali. Dimas mengangguk bangga. Pak Tono sengaja memilihkan yang terbaik. Ratih segera memeriksa satu persatu bahan yang baru datang. Ia membolak-balik daun kemangi, mematahkan batang kacang panjang, lalu mencium aroma rempah yang baru saja dibeli. Baginya kualitas sebuah masakan dimulai jauh sebelum api dinyalakan. Masakan yang baik lahir dari bahan yang dipilih dengan penuh perhatian. Di saat yang sama, suasana berbeda terlihat di restoran Maison Étoilée. Chef Adrian sedang mengadakan rapat bersama seluruh tim dapurnya. Di atas meja tersusun berbagai laporan penjualan dan ulasan pelanggan yang ditampilkan melalui layar besar. Sebagian besar komentar memuji kualitas makanan mereka. Namun ada satu laporan yang membuat Adrian berhenti membaca. Rania memperbesar grafik pada layar. Chef, ada sesuatu yang menarik. Adrian memperhatikan dengan saksama. Warung nasi di seberang jalan itu. Jumlah pelanggannya justru meningkat sejak restoran kita dibuka. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa staf saling berpandangan. Adrian mengerutkan dahinya. Itu tidak masuk akal. Rania mengangguk pelan. Saya juga berpikir begitu. Biasanya usaha kecil akan kehilangan pelanggan ketika ada restoran besar. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Adrian menatap grafik tersebut beberapa saat. Angka-angka itu seolah menantang seluruh keyakinannya. Ia percaya bahwa kualitas modern selalu akan mengalahkan cara-cara lama. Namun kenyataan di depan matanya berkata lain. Semakin banyak orang justru mulai membicarakan warung kecil itu. Beberapa bahkan mengunggah foto sederhana sepiring nasi lengkap dengan lauk rumahan disertai kalimat yang sama. Rasanya seperti masakan ibu. Kalimat itu terus muncul berulang kali. Adrian memejamkan mata sejenak. Ia merasa terganggu. Bagaimana mungkin sebuah restoran yang dibangun dengan investasi miliaran rupiah harus dibandingkan dengan warung sederhana yang bahkan tidak memiliki pendingin ruangan? Rania melihat perubahan wajah atasannya. Chef, mungkin kita perlu mencari tahu. Adrian membuka matanya kembali. Maksudmu? Cicipi sendiri masakan mereka. Kalimat itu membuat beberapa staf saling berpandangan. Tidak ada yang berani menyela.
Semua menunggu keputusan Adrian. Beberapa saat kemudian Adrian berdiri. Baik. Saya akan datang. Bukan untuk makan, tetapi untuk memastikan apa yang sebenarnya membuat orang-orang begitu memuji tempat itu. Menjelang waktu makan siang, warung nasi Bu Ratih kembali dipenuhi pelanggan. Meja-meja sederhana hampir seluruhnya terisi. Suasana hangat terdengar dari obrolan para pelanggan yang saling mengenal. Seorang sopir truk tertawa bersama seorang pegawai bank. Di meja lain, dua mahasiswa sedang menikmati makan siang sambil berdiskusi mengenai tugas kuliah. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan. Semua duduk di tempat yang sama. Ratih percaya bahwa makanan yang baik selalu mampu menyatukan orang-orang yang berbeda. Di luar dugaan, sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari warung. Chef Adrian turun seorang diri. Ia mengenakan pakaian kasual dan topi agar tidak mudah dikenali. Namun sorot matanya tetap sama. Ejem, penuh penilaian. Ia berdiri beberapa saat memperhatikan suasana warung. Yang membuatnya semakin heran bukan hanya jumlah pelanggan, melainkan wajah-wajah puas yang ia lihat setelah mereka selesai makan. Tidak ada yang terburu-buru pergi. Sebagian masih berbincang sambil menikmati segelas teh hangat. Ratih melihat tamu baru berdiri di depan warung. Silakan masuk, Pak. Masih ada tempat kosong. Adrian akhirnya melangkah masuk. Untuk pertama kalinya ia duduk di salah satu kursi kayu tua yang selama ini hanya ia pandang sebelah mata. Dimas segera datang membawa segelas air putih. Silakan, Pak. Adrian mengangguk pelan. Matanya memperhatikan seluruh isi ruangan. Tidak ada yang istimewa. Namun entah mengapa suasananya terasa berbeda. Ia melihat Ratih menyapa setiap pelanggan dengan senyum yang sama. Ia melihat seorang anak kecil diberi tambahan kuah tanpa diminta membayar. Ia melihat seorang kakek yang kekurangan uang tetap dipersilakan makan. Semua dilakukan tanpa dibuat-buat, tanpa kamera, tanpa publikasi. Semuanya mengalir begitu saja. Adrian mulai merasa ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh teori kuliner yang selama ini ia pelajari. Ratih menghampiri mejanya. Mau pesan apa, Pak? Adrian menatap etalase lauk. Ia melihat semur daging yang dimasak perlahan hingga kuahnya berwarna coklat pekat. Aroma kayu manis dan pala tipis-tipis mulai memenuhi penciumannya. Untuk sesaat ia hampir menunjuk lauk tersebut. Namun egonya kembali mengambil alih. Ia menggeleng pelan. Saya hanya melihat-lihat. Ratih tetap tersenyum. Kalau suatu saat ingin mencoba, kami dengan senang hati melayani. Adrian bangkit dari kursinya. Ia melangkah keluar tanpa memesan apapun. Namun sebelum benar-benar meninggalkan warung, langkahnya berhenti sesaat. Angin kembali bertiup membawa aroma semur yang baru saja diangkat dari atas kompor. Aroma itu terasa begitu hangat, begitu akrab. Entah mengapa, untuk sepersekian detik, ingatan Adrian melayang pada masa kecilnya. Pada sebuah rumah sederhana. Pada suara ibunya yang memanggilnya pulang untuk makan siang. Ia segera menggelengkan kepala. Ia menolak larut dalam kenangan itu. Baginya seorang chef profesional tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan. Ia kembali masuk ke mobilnya dan meninggalkan warung tersebut. Ratih memperhatikan mobil itu hingga menghilang di tikungan jalan. Ia tidak mengetahui siapa tamu yang baru saja datang. Namun sebagai seorang peracik rasa, ia dapat merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Pria itu datang membawa kesombongan, tetapi pulang dengan membawa rasa penasaran. Dan seringkali, rasa penasaran adalah pintu pertama sebelum seseorang menemukan sebuah kebenaran yang selama ini tidak pernah ingin ia akui. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Jalan kecil yang memisahkan warung nasi Bu Ratih dan restoran Maison Étoile kini menjadi saksi persaingan yang semakin terasa. Setiap pagi, kedua dapur itu sama-sama dipenuhi kesibukan. Di satu sisi terdengar suara mesin modern yang bekerja tanpa henti. Di sisi lain masih terdengar irama ulekan batu, dentingan sendok kayu, dan gemericik kuah yang dimasak perlahan di atas api kecil. Dua dapur, dua cara memasak, dua keyakinan yang sama-sama percaya bahwa merekalah yang berada di jalan yang benar. Di warung nasi Bu Ratih,
Kehidupan berjalan seperti biasanya. Ratih tidak pernah membicarakan restoran baru yang berdiri di seberang jalan. Ia tetap bangun sebelum fajar, memilih bahan terbaik di pasar, lalu mulai memasak dengan tenang. Baginya, sibuk memperhatikan langkah orang lain hanya akan menghabiskan tenaga yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki diri sendiri. Dimas justru seringkali merasa penasaran. Setiap kali mengantar pesanan ke meja pelanggan, matanya tanpa sadar melirik ke arah restoran megah itu. Ia melihat antrean mobil mewah. Ia melihat tamu-tamu berpakaian rapi keluar masuk sambil berfoto. Namun setiap kali kembali menoleh ke warung mereka sendiri, ia juga melihat pemandangan yang tidak kalah indah. Seorang tukang becak makan bersama seorang pegawai kantor. Seorang ibu muda menyuapi anaknya dengan penuh kasih. Beberapa pelanggan tetap tertawa bersama sambil menikmati segelas teh hangat. Tidak ada kemewahan, tetapi suasana itu selalu terasa hidup. Sementara itu, di lantai 2 Maison Étoilée, Adrian berdiri memandang keluar jendela besar. Tatapannya kembali tertuju pada warung sederhana yang tidak pernah benar-benar sepi. Perasaan yang beberapa hari terakhir mengganggunya kini semakin sulit diabaikan. Ia telah membaca puluhan ulasan. Ia telah mendengar banyak cerita. Namun satu pertanyaan terus berputar di dalam pikirannya. Apa sebenarnya yang dimiliki warung itu hingga orang-orang selalu kembali? Rania memasuki ruang kerja sambil membawa laporan terbaru. Chef, kita mendapat undangan Festival Kuliner Nusantara bulan depan. Adrian menerima map itu. Festival tersebut merupakan acara kuliner terbesar di provinsi mereka. Puluhan restoran ternama akan hadir. Ribuan pengunjung diperkirakan datang selama 3 hari penuh. Pemenangnya akan mendapatkan penghargaan bergengsi dan kontrak kerjasama dengan beberapa hotel besar. Adrian tersenyum tipis. Bagus. Pastikan nama Maison Étoilée menjadi pusat perhatian. Rania menganggukkan kepala. Lalu ada satu kabar lagi. Adrian mengangkat wajahnya. Apa? Panitia juga mengundang warung nasi Bu Ratih. Ruangan mendadak terasa sunyi. Senyum di wajah Adrian perlahan menghilang. Ia menatap Rania beberapa saat seolah memastikan dirinya tidak salah dengar. Warung kecil itu ikut festival yang sama. Rania mengangguk pelan. Panitia mengatakan mereka ingin menghadirkan kuliner tradisional yang memiliki banyak pelanggan setia. Adrian mengembuskan napas panjang. Baginya keputusan panitia terasa tidak masuk akal. Festival bergengsi seharusnya diikuti restoran-restoran terbaik, bukan warung sederhana yang menurutnya hanya mengandalkan masakan rumahan. Namun di dalam dunia kuliner, selera masyarakat seringkali tidak dapat diprediksi. Semakin Adrian berusaha mengabaikan Ratih, semakin sering nama wanita itu muncul di hadapannya. Sore harinya, Adrian kembali berdiri di dekat jendela restoran. Ia melihat antrean pelanggan di warung Ratih sedikit lebih panjang dari biasanya. Beberapa pengunjung bahkan rela menunggu meja kosong. Pemandangan itu membuat dadanya terasa semakin tidak nyaman. Kesombongan seringkali tidak lahir karena seseorang merasa hebat. Kesombongan muncul ketika seseorang tidak rela melihat orang lain dihargai. Adrian akhirnya mengambil sebuah keputusan. Ia memanggil seluruh tim dapurnya berkumpul. Aku ingin menu baru. Bukan sekadar enak, tetapi harus membuat semua orang lupa pada makanan lain. Seluruh staf langsung sibuk mencatat. Selama beberapa hari berikutnya dapur Maison Étoilée berubah menjadi laboratorium rasa. Berbagai bahan impor didatangkan. Keju dari Prancis, daging sapi premium dari Jepang, jamur langka dari Italia. Setiap resep diuji berkali-kali. Adrian bekerja hampir tanpa istirahat. Ia yakin satu hidangan baru akan mampu mengembalikan perhatian masyarakat sepenuhnya kepada restorannya. Di sisi lain, Ratih sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan restoran di seberang jalan. Ia tetap menjalani rutinitasnya. Pagi itu seorang pelanggan lama datang bersama putrinya yang baru pulang dari luar kota. Anak muda itu memperhatikan isi warung dengan rasa kagum. Bu, warung ini masih sama seperti dulu. Ibunya tersenyum. Justru itu yang membuat ibu selalu kembali.
Ratih mendengar percakapan itu sambil menyiapkan sepiring nasi hangat. Ia tidak pernah berpikir mempertahankan kesederhanaan adalah sebuah strategi bisnis. Ia hanya tidak ingin kehilangan jati dirinya. Karena sebuah tempat tidak akan pernah dikenang hanya karena bangunannya. Yang akan selalu diingat orang adalah perasaan yang mereka bawa pulang setelah meninggalkannya. Menjelang malam, Adrian akhirnya berhasil menyelesaikan menu andalan barunya. Sebuah hidangan yang tampil begitu indah hingga seluruh staf bertepuk tangan kagum. Rania tersenyum puas. "Chef, saya yakin ini akan menjadi menu terbaik kita." Adrian memandang hasil karyanya dengan penuh keyakinan. "Mulai besok, saya ingin semua orang membicarakan hidangan ini." Namun di saat yang sama, tanpa diketahui Adrian, seorang pria parubaya berpakaian sederhana sedang duduk menikmati semangkuk semur daging di warung nasi Bu Ratih. Ia makan perlahan, sesekali memejamkan mata, lalu tersenyum tipis. Sebelum pulang, pria itu menghampiri Ratih. "Terima kasih. Sudah lama saya tidak menemukan rasa seperti ini." Ratih hanya membalas dengan senyum hangat. Ia tidak mengetahui bahwa pria sederhana itu adalah salah satu anggota Dewan Juri Festival Kuliner Nusantara. Dan tanpa disadari oleh siapapun, pertemuan singkat malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar yang tidak pernah dibayangkan oleh Chef Adrian. Festival Kuliner Nusantara tinggal 3 minggu lagi. Seluruh kota mulai membicarakan acara tersebut. Spanduk besar dipasang di berbagai sudut jalan. Nama restoran terkenal, hotel, hingga usaha kuliner tradisional terpampang berdampingan sebagai peserta. Maison Etoile menjadi salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan. Namun ada satu nama lain yang diam-diam mulai menarik perhatian masyarakat. Warung nasi Bu Ratih. Ratih sendiri tidak pernah membayangkan warung kecilnya akan diundang ke acara sebesar itu. Saat panitia datang membawa surat undangan resmi, ia sempat mengira telah terjadi kesalahan. "Kami tidak salah alamat, Bu. Panitia memang mengundang warung nasi Bu Ratih." Ratih menerima surat itu dengan kedua tangan. Ia membacanya perlahan sambil menarik napas panjang. Baginya, kesempatan itu bukan tentang mengejar hadiah. Ia hanya ingin memperkenalkan bahwa masakan rumahan masih memiliki tempat di hati banyak orang. Dimas jauh lebih bersemangat. "Mbak Ratih, ini kesempatan besar. Semua orang nanti bisa melihat kalau masakan tradisional juga layak dihargai." Ratih tersenyum pelan. "Kita datang bukan untuk mengalahkan siapapun. Kita datang untuk memberikan yang terbaik." Kalimat itu membuat Dimas menganggukkan kepala. Ia sudah terbiasa mendengar Ratih berbicara seperti itu. Di dalam diri wanita tersebut tidak pernah ada keinginan menjatuhkan orang lain. Sementara itu, di ruang rapat Maison Etoile, suasana jauh berbeda. Chef Adrian sedang memandangi desain panggung festival yang diproyeksikan di layar besar. Semua peserta akan memasak secara langsung di depan ribuan pengunjung. 5 juri nasional akan menilai teknik, rasa, kreativitas, kebersihan, dan makna hidangan yang disajikan. Bagi Adrian, festival itu bukan sekadar perlombaan, melainkan panggung untuk membuktikan bahwa dirinya adalah koki terbaik. Rania menutup map laporan. "Chef, kita harus menjadi juara." Adrian mengangguk mantap. "Itu sudah pasti." Namun Rania kembali berbicara. "Ada satu hal lagi." Warung Ratih mendapat perhatian media. Beberapa wartawan ingin membuat liputan khusus mengenai perjalanan hidup Ratih sebagai pemilik warung sederhana yang berhasil masuk festival nasional. Wajah Adrian langsung berubah. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut, melainkan terusik. Selama bertahun-tahun ia selalu menjadi pusat perhatian. Kini sorotan media mulai terbagi. Dan itu membuat egonya perlahan kehilangan keseimbangan. Hari berikutnya, sebuah acara bincang kuliner disiarkan secara langsung oleh televisi lokal. Panitia mengundang beberapa peserta festival untuk diwawancarai. Ratih hadir mengenakan kebaya sederhana. Sementara Adrian datang dengan jas hitam yang rapi dan penuh percaya diri. Ketika pembawa acara bertanya mengenai target festival, Adrian menjawab dengan tenang.
Saya datang untuk memberikan standar baru dalam dunia kuliner Indonesia. Tepuk tangan terdengar memenuhi studio. Beberapa saat kemudian giliran Ratih menjawab pertanyaan yang sama. Wanita itu tersenyum lembut. Saya hanya ingin orang-orang yang mencicipi masakan saya bisa pulang dengan hati yang hangat. Studio mendadak hening. Jawaban itu sangat sederhana, namun terasa begitu tulus. Bahkan pembawa acara sempat terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan acara. Setelah siaran selesai, beberapa kru televisi justru menghampiri Ratih. Mereka meminta izin untuk datang ke warungnya dan membuat liputan singkat. Adrian melihat semua itu dari kejauhan. Dadanya terasa semakin sesak. Ia tidak mengerti mengapa wanita sederhana itu selalu berhasil menarik perhatian tanpa harus berusaha keras. Malam harinya, sebuah video mengenai warung nasi Bu Ratih mulai beredar di media sosial. Video itu memperlihatkan Ratih memasak sejak sebelum matahari terbit. Memilih rempah satu persatu. Mengaduk kuah perlahan. Lalu tersenyum saat melihat pelanggan menikmati masakannya. Tidak ada musik yang berlebihan. Tidak ada adegan dramatis. Hanya kehidupan sederhana yang berjalan apa adanya. Dalam waktu singkat video itu ditonton ratusan ribu orang. Kolom komentarnya dipenuhi berbagai cerita. Ada yang mengenang masakan ibunya. Ada yang rindu kampung halaman. Ada pula yang sengaja datang dari kota lain hanya untuk mencoba masakan Ratih. Di ruang kerjanya, Adrian menonton video itu hingga selesai. Ia tidak memberikan komentar. Namun setelah layar ponselnya mati, ia duduk diam cukup lama. Entah mengapa, ada perasaan asing yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Perasaan yang selama ini selalu ia tolak. Rasa penasaran. Namun sebelum perasaan itu sempat berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik, seseorang mengetuk pintu ruangannya. Rania masuk sambil membawa beberapa berkas. "Chef, saya punya ide." Adrian mengangkat wajahnya. "Apa?" "Kita tidak boleh membiarkan perhatian masyarakat terus mengarah ke warung itu. Kita harus membuat sesuatu yang jauh lebih besar." Adrian menatap Rania tanpa berkedip. Wanita itu melanjutkan ucapannya. "Saya sudah berbicara dengan beberapa sponsor. Kita bisa mengadakan makan malam eksklusif sehari sebelum festival. Undang seluruh jurnalis kuliner. Biarkan mereka membandingkan restoran kita dengan warung sederhana itu." Adrian berpikir sejenak. Rencana tersebut terdengar masuk akal. Ia akhirnya mengangguk pelan. "Baik. Kita lakukan." Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan malam itu justru menjadi awal dari runtuhnya tembok kesombongan yang selama ini dibangun begitu tinggi. Karena semakin Adrian berusaha membuktikan dirinya lebih hebat, semakin sering takdir mempertemukannya dengan kehangatan yang tidak pernah mampu dibeli oleh uang ataupun gelar dunia. 2 minggu menjelang Festival Kuliner Nusantara, suasana di warung nasi Bu Ratih semakin ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Banyak pelanggan baru datang setelah melihat liputan televisi dan video yang beredar di media sosial. Sebagian besar penasaran ingin merasakan sendiri masakan yang disebut mampu membangkitkan kenangan masa kecil. Ratih tetap melayani semua orang seperti biasanya. Ia tidak pernah membedakan pelanggan lama maupun pelanggan baru. Baginya setiap orang berhak menerima hidangan terbaik yang mampu ia sajikan. Di sudut warung, Dimas sibuk mencatat pesanan yang datang tanpa henti. Keringat mulai membasahi dahinya, tetapi wajahnya tetap dipenuhi semangat. "Mbak Ratih, besok ada pesanan 150 kotak." Ratih menganggukkan kepala. "Alhamdulillah. Kita kerjakan pelan-pelan. Yang penting jangan sampai kualitasnya berubah." Dimas tersenyum. Ia sudah hafal jawaban itu. Ratih selalu lebih memikirkan rasa daripada jumlah keuntungan. Sementara itu, di ruang kerja Maison Etole, suasana justru dipenuhi kegelisahan. Rania meletakkan beberapa lembar laporan di atas meja Adrian. "Chef, video warung itu sudah ditonton lebih dari 1 juta kali." Adrian hanya membaca sekilas. Wajahnya tetap tenang, tetapi pikirannya mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia tidak pernah membayangkan sebuah warung sederhana mampu menarik perhatian sebanyak itu. Rania melanjutkan penjelasannya.
Media mulai menyebut Ratih sebagai simbol kebangkitan kuliner rumahan. Mereka bahkan mulai membandingkan filosofi memasaknya dengan restoran modern. Adrian menutup laporan tersebut. Perbandingan itu kembali mengusik harga dirinya. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah masyarakat benar-benar hanya mencari makanan yang indah dipandang? Ataukah mereka sebenarnya sedang mencari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia berikan? Pertanyaan itu belum sempat menemukan jawaban. Rania lebih dulu membuka suara. "Chef, saya rasa kita tidak boleh diam." Adrian menatapnya. "Maksudmu?" Kalau perhatian masyarakat terus mengarah kepada Ratih, posisi restoran kita akan tergeser. Adrian menarik napas panjang. "Apa idemu?" Rania tersenyum tipis. Senyum yang sulit ditebak maksudnya. "Kita tidak perlu menyerang secara langsung. Cukup membuat orang mulai meragukan warung itu." Adrian mengernyitkan dahi. "Saya tidak suka cara-cara kotor." Rania segera mengangguk. "Tentu saja. Saya juga tidak. Tetapi opini masyarakat sangat mudah berubah. Satu keraguan kecil saja sudah cukup." Adrian tidak menjawab. Ia hanya berdiri memandang keluar jendela. Ia mengira pembicaraan itu telah selesai. Namun ternyata Rania telah menyimpan rencana lain di dalam pikirannya. Malam harinya, Rania diam-diam bertemu dengan seorang pria yang bekerja sebagai pengelola akun berita lokal di media sosial. Pertemuan itu berlangsung singkat di sebuah kafe. Tidak ada banyak percakapan. Sebuah amplop tebal berpindah tangan. Keesokan paginya, sebuah unggahan mulai beredar. Judulnya sederhana. "Benarkah warung nasi yang sedang viral menggunakan daging murah berkualitas rendah?" Isi berita itu tidak menuduh secara langsung. Namun kalimat-kalimatnya sengaja dibuat menggiring opini. Beberapa foto lama yang tidak berkaitan ikut dimasukkan agar terlihat meyakinkan. Dalam hitungan jam, unggahan tersebut mulai dibagikan ke berbagai grup media sosial. Sebagian orang langsung mempercayainya. Sebagian lagi mulai ragu. Di warung nasi Bu Ratih, suasana berubah perlahan. Seorang pelanggan tetap datang menghampiri Ratih. "Bu, saya ingin bertanya." Ratih menoleh sambil tersenyum. "Ada apa, Pak?" Pelanggan itu memperlihatkan layar telepon genggamnya. "Saya membaca berita ini. Apakah benar daging yang Ibu gunakan bukan daging segar?" Ratih terdiam beberapa detik. Ia membaca seluruh isi berita itu dengan tenang. Tidak ada rasa marah. Yang muncul justru kesedihan. Karena seseorang telah sengaja memainkan kepercayaan yang selama ini dibangun bertahun-tahun. Ratih mengembalikan telepon itu. "Silakan Bapak melihat sendiri dapur kami. Semua bahan masih sama seperti dulu." Pelanggan tersebut menganggukkan kepala. Ia tetap membeli makanan. Namun tidak semua orang bersikap seperti dirinya. Menjelang siang, beberapa pesanan mulai dibatalkan. Ada pelanggan yang memilih menunggu kejelasan. Ada pula yang memutuskan mencari tempat makan lain. Dimas mulai panik. Ia menghitung daftar pesanan yang terus berkurang. "Mbak Ratih, kalau begini terus..." Ratih menghentikan ucapannya dengan senyum kecil. "Jangan buru-buru takut. Kebenaran tidak berubah hanya karena orang lain berbicara." Dimas masih terlihat gelisah. Tapi orang-orang sudah mulai percaya. Ratih mengambil napas panjang. Lidah yang pernah merasakan kejujuran akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Yang perlu kita lakukan hanya satu. Tetap memasak sebaik mungkin. Di sisi lain kota, Adrian baru mengetahui kabar itu saat salah seorang staf menunjukkan berita yang sedang ramai dibicarakan. Ia membaca seluruh isi berita hingga selesai. Entah mengapa hatinya terasa tidak nyaman. Ia mengenal Rania cukup lama. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai curiga. Semua ini terasa terlalu kebetulan. Terlalu rapi. Terlalu tepat waktunya. Namun sebelum ia sempat mencari tahu lebih jauh, telepon dari panitia festival masuk ke ponselnya. Panitia meminta seluruh peserta menghadiri rapat penting 2 hari lagi. Sebuah keputusan besar akan diumumkan.
Dan keputusan itu diam-diam akan mengubah nasib Ratih, Adrian, serta seluruh perjalanan mereka menuju festival yang tinggal menghitung hari. Pagi itu langit terlihat mendung sejak matahari belum sepenuhnya muncul. Angin berembus pelan melewati jalan kecil yang memisahkan warung nasi Bu Ratih dan restoran Maison Étoilée. Suasana kota memang masih berjalan seperti biasa, tetapi tidak dengan isi hati Ratih. Sejak berita yang meragukan kualitas warungnya beredar di media sosial, jumlah pelanggan mulai berkurang sedikit demi sedikit. Tidak sampai membuat warung sepi, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa fitnah mampu mengubah kepercayaan banyak orang hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ratih tetap membuka warung seperti hari-hari sebelumnya. Kompor tetap menyala. Cobek batu tetap digunakan. Rempah-rempah tetap diulek dengan tangan sendiri. Tidak ada satu kebiasaan pun yang berubah. Baginya, rasa takut tidak boleh ikut masuk ke dalam masakan. Dimas berdiri memperhatikan halaman depan yang biasanya sudah dipenuhi pelanggan sejak pagi. Hari itu hanya beberapa meja yang terisi. Perubahan tersebut membuat dadanya terasa sesak. Ia baru menyadari bahwa membangun kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun, sedangkan menghancurkannya hanya membutuhkan satu berita yang belum tentu benar. Ratih melihat kegelisahan itu tanpa perlu mendengar sepatah kata pun. Ia tetap mengaduk kuah semur dengan gerakan perlahan. Aroma pala, cengkih, kayu manis, dan bawang goreng kembali memenuhi dapur sederhana itu. Kehangatan aroma tersebut seolah mengingatkan bahwa masih ada banyak hal baik yang belum berubah. Ratih percaya, manusia memang bisa dibohongi oleh gambar dan tulisan. Akan tetapi lidah tidak pernah bisa dipaksa untuk berbohong. Cepat atau lambat, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Sementara itu, di dalam ruang kerja Maison Étoilée, Adrian tidak mampu berkonsentrasi seperti biasanya. Laporan penjualan yang berada di atas mejanya sama sekali tidak menarik perhatiannya. Pikirannya justru terus kembali kepada berita yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Ia mengenal dunia kuliner dengan sangat baik. Ia tahu betapa mudahnya sebuah usaha hancur ketika kepercayaan pelanggan mulai hilang. Karena itulah hatinya mulai dipenuhi pertanyaan. Apakah semua ini benar-benar hanya sebuah kebetulan? Ataukah ada seseorang yang sengaja menggerakkan semuanya dari balik layar? Ketika Adrian sedang tenggelam dalam pikirannya, Rania memasuki ruangan dengan wajah yang tampak puas. Ia membawa beberapa laporan baru mengenai perkembangan opini masyarakat. Menurutnya, berita tersebut berhasil mengalihkan perhatian publik dari warung nasi Bu Ratih. Namun Adrian tidak memberikan tanggapan seperti yang diharapkannya. Tatapan pria itu justru terlihat semakin tajam. Ia membaca setiap laporan dengan perlahan, kemudian menutup map tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Semua perubahan itu berlangsung terlalu cepat, seolah-olah telah dirancang jauh sebelumnya. Di sisi lain kota, Panitia Festival Kuliner Nusantara sedang mengadakan rapat terakhir sebelum seluruh peserta melakukan persiapan di lokasi acara. Berbagai laporan mengenai peserta mulai diperiksa satu persatu. Saat nama warung nasi Bu Ratih disebut, beberapa panitia saling berpandangan. Mereka ikut membaca berita yang beredar di media sosial. Sebagian mulai merasa ragu. Sebagian lagi memilih menunggu bukti yang lebih jelas. Akhirnya diputuskan bahwa seluruh peserta akan menjalani pemeriksaan bahan baku dan kebersihan dapur sebelum festival dimulai. Keputusan itu berlaku untuk semua peserta tanpa pengecualian. Sore harinya, surat pemberitahuan resmi sampai di warung nasi Bu Ratih. Ratih membacanya dengan tenang. Tidak ada sedikit pun rasa tersinggung. Justru ia merasa bersyukur. Pemeriksaan itu menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa seluruh fitnah yang beredar sama sekali tidak memiliki dasar. Dimas yang berdiri di sampingnya akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega. Setidaknya masih ada jalan untuk membersihkan nama baik warung yang telah dianggapnya sebagai rumah sendiri. Keesokan paginya, beberapa petugas dari panitia datang melakukan pemeriksaan. Mereka memeriksa dapur, tempat penyimpanan bahan makanan, sumber air, hingga proses memasak yang dilakukan setiap hari. Semua berlangsung terbuka. Ratih mempersilakan mereka melihat setiap sudut dapur tanpa ada satu bagian pun yang disembunyikan. Para petugas tampak terkejut. Meskipun bangunannya sederhana,
Seluruh bahan makanan tersusun rapi. Rempah-rempah disimpan dalam wadah tertutup. Sayuran masih segar. Daging dipotong pada hari yang sama. Peralatan memasak selalu dibersihkan setelah digunakan. Salah seorang petugas bahkan memperhatikan tungku tempat Ratih memasak semur. Api dijaga tetap kecil agar bumbu perlahan meresap hingga ke dalam serat daging. Proses itu memang membutuhkan waktu lebih lama, tetapi menghasilkan rasa yang jauh lebih kaya. Petugas tersebut menganggukkan kepala pelan. Ia mulai memahami mengapa banyak pelanggan tetap setia datang ke warung itu. Menjelang siang, hasil pemeriksaan selesai dibuat. Warung nasi Bu Ratih dinyatakan memenuhi seluruh standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan panitia festival. Tidak ditemukan satupun pelanggaran. Tidak ada bahan berbahaya. Tidak ada daging berkualitas rendah. Tidak ada proses memasak yang melanggar aturan. Berita tersebut mulai menyebar perlahan. Sebagian pelanggan yang sempat ragu akhirnya kembali berdatangan. Mereka merasa lega setelah mengetahui bahwa isu yang beredar ternyata tidak terbukti. Ratih tetap menyambut mereka dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada kalimat yang menyalahkan siapapun. Tidak ada sindiran kepada orang-orang yang sempat meragukannya. Ia hanya kembali memasak seperti biasanya. Di saat yang hampir bersamaan, Adrian menerima salinan hasil pemeriksaan tersebut. Ia membaca setiap halaman dengan saksama. Semakin lama ia membaca, semakin besar keyakinannya bahwa warung nasi Bu Ratih memang tidak bersalah. Perasaan bersalah mulai tumbuh perlahan di dalam dirinya. Meskipun ia tidak pernah memerintahkan siapapun menyebarkan fitnah, berita itu justru menguntungkan restorannya. Keuntungan yang lahir dari penderitaan orang lain terasa sangat berat untuk diterima. Adrian menatap keluar jendela menuju warung sederhana di seberang jalan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat Ratih sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Ia mulai melihat seorang perempuan yang sedang mempertahankan kehormatannya dengan cara yang sangat tenang. Namun Adrian belum mengetahui satu kenyataan penting. Orang yang berada paling dekat dengannya ternyata masih menyimpan rencana yang jauh lebih berbahaya. Rania belum menyerah. Di dalam pikirannya, festival kuliner hanyalah awal. Selama Ratih masih berdiri dengan teguh, ia akan terus mencari cara agar warung sederhana itu benar-benar kehilangan tempat di hati masyarakat. Festival kuliner Nusantara tinggal menghitung hari. Seluruh peserta mulai memindahkan peralatan memasak ke area perlombaan yang berada di alun-alun kota. Tenda-tenda besar telah berdiri berjajar. Spanduk warna-warni menghiasi setiap sudut lokasi. Para pekerja sibuk memasang lampu, panggung utama, dan meja demonstrasi memasak yang akan digunakan oleh puluhan peserta dari berbagai daerah. Suasana yang seharusnya membawa semangat justru menghadirkan kegelisahan di dalam hati Ratih. Ia bukan takut menghadapi perlombaan. Ia hanya khawatir apabila fitnah yang beberapa hari lalu beredar kembali muncul pada saat festival berlangsung. Nama baik memang sudah mulai pulih, tetapi kepercayaan masyarakat masih belum sepenuhnya kembali seperti sebelumnya. Ratih memahami bahwa kepercayaan tidak pernah dibangun dalam satu malam. Kepercayaan hanya lahir dari ketulusan yang dijaga setiap hari selama bertahun-tahun. Pagi itu Ratih berangkat ke pasar lebih awal daripada biasanya. Ia ingin memilih sendiri seluruh bahan yang akan digunakan pada hari perlombaan. Tidak ada satupun bahan yang ingin ia serahkan kepada orang lain. Baginya, setiap potong daging, setiap batang serai, setiap lembar daun salam, hingga setiap butir bawang merah memiliki peran penting dalam menghadirkan rasa yang utuh. Dimas mengikuti dari belakang sambil membawa 2 keranjang bambu yang hampir penuh. Sesekali pemuda itu memperhatikan Ratih yang memeriksa bahan satu persatu dengan sangat teliti. Ia baru memahami bahwa memasak yang sesungguhnya dimulai jauh sebelum api dinyalakan. Di saat yang hampir bersamaan, Adrian juga datang ke pasar yang sama. Ia sengaja mencari beberapa rempah pilihan yang selama ini sulit diperoleh dari pemasok restorannya. Selama bertahun-tahun ia selalu memesan bahan dalam keadaan sudah disortir. Baru kali itu ia benar-benar turun langsung memilih sendiri. Langkah Adrian tiba-tiba terhenti ketika melihat Ratih sedang berbincang hangat dengan seorang pedagang tua. Ratih tidak sedang menawar harga. Ia justru menanyakan keadaan kesehatan istri pedagang tersebut yang beberapa minggu sebelumnya dikabarkan sedang sakit.
Percakapan sederhana itu berlangsung sangat hangat. Pedagang tua tersebut kemudian memilihkan sendiri kayu manis terbaik dari tumpukan rempah yang dimilikinya. Bukan karena Ratih meminta, melainkan karena ia percaya wanita itu akan mengolahnya dengan penuh rasa hormat. Pemandangan sederhana itu membuat Adrian terdiam cukup lama. Ia mulai menyadari bahwa hubungan Ratih dengan para pemasok bukan sekadar hubungan antara penjual dan pembeli. Mereka telah menjadi keluarga yang saling menjaga selama bertahun-tahun. Hubungan seperti itu tidak mungkin dibangun hanya dengan uang. Adrian belum sempat menghampiri Ratih. Telepon genggamnya bergetar. Rania menghubunginya berkali-kali. Suara wanita itu terdengar terburu-buru. Ia meminta Adrian segera kembali ke restoran karena ada persoalan yang menurutnya sangat penting. Adrian akhirnya meninggalkan pasar tanpa sempat berbicara dengan Ratih. Sesampainya di restoran, Rania sudah menunggu di ruang rapat. Di atas meja terdapat beberapa map berisi dokumen dan rancangan promosi baru. Namun perhatian Adrian justru tertuju pada sebuah kotak kecil yang berada di sudut meja. Rania membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa botol kecil tanpa label. Wanita itu menjelaskan bahwa cairan tersebut merupakan penguat aroma makanan yang sering digunakan oleh beberapa dapur modern untuk menghasilkan kesan rasa yang lebih kuat dalam waktu singkat. Adrian langsung menutup kembali kotak itu. Wajahnya berubah dingin. Ia tidak menyukai jalan pintas seperti itu. Rania berusaha meyakinkan bahwa bahan tersebut masih berada dalam batas yang diizinkan dan tidak membahayakan kesehatan. Namun Adrian tetap menggeleng. Selama bertahun-tahun ia membangun reputasinya melalui kemampuan memasak. Ia tidak ingin merusaknya dengan cara yang meragukan. Melihat Adrian tetap menolak, Rania menyembunyikan kekecewaannya di balik senyum tipis. Ia mulai menyadari bahwa pria itu perlahan berubah. Perubahan itulah yang paling ia takutkan. Karena selama Adrian masih memegang teguh kesombongannya, ia masih mudah diarahkan. Namun ketika hati seseorang mulai terbuka, ia tidak lagi bisa dikendalikan. Sore harinya Ratih kembali ke warung. Seluruh bahan yang dibeli segera disusun rapi di dapur. Ia memeriksa kembali daftar kebutuhan festival sambil memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Ketika membuka salah satu karung berisi beras, Dimas tiba-tiba mengernyitkan dahi. Ia mengambil segenggam beras lalu memperhatikannya dengan saksama. Beberapa butir terlihat berbeda dari biasanya. Warnanya sedikit kusam dan aromanya tidak sesegar beras langganan mereka. Ratih segera mendekat. Ia ikut memeriksa isi karung tersebut. Setelah diam beberapa saat, Ratih menyadari bahwa sebagian isi karung telah bercampur dengan beras berkualitas rendah. Jumlahnya memang tidak banyak, namun cukup untuk mengubah hasil akhir nasi yang akan mereka sajikan di festival. Dimas langsung teringat bahwa karung itu sempat ditinggalkan beberapa menit di depan warung ketika ia sedang membantu menurunkan tabung gas. Artinya, seseorang memiliki kesempatan untuk menukar sebagian isinya tanpa diketahui siapapun. Wajah Dimas memucat. Ia mulai memahami bahwa semua ini bukan lagi sekadar persaingan biasa. Ada orang yang benar-benar ingin melihat Ratih gagal. Ratih menatap karung beras itu dengan tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kepanikan. Ia hanya menarik napas panjang, lalu mengambil keputusan yang tidak pernah diduga Dimas. Seluruh isi karung itu dipisahkan satu persatu. Setiap butir beras yang kualitasnya meragukan disingkirkan dengan tangan mereka sendiri meskipun pekerjaan itu membutuhkan waktu berjam-jam. Malam mulai turun. Warung sudah tutup, namun lampu dapur masih menyala terang. Ratih dan Dimas tetap duduk berhadapan di lantai sambil memilah beras dengan penuh kesabaran. Tidak ada keluhan. Tidak ada rasa putus asa. Mereka percaya bahwa makanan yang akan disajikan kepada orang lain tidak boleh lahir dari kemarahan ataupun rasa dendam. Di tempat lain, Adrian berdiri seorang diri di balkon restoran sambil memandangi warung sederhana di seberang jalan. Lampu dapur Ratih masih terlihat menyala meskipun malam semakin larut. Ia tidak mengetahui ujian apa yang sedang dihadapi wanita itu. Namun entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak restoran itu berdiri, Adrian berharap agar Ratih tetap datang ke festival. Karena jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa kemenangan tidak akan memiliki arti apapun jika diperoleh setelah lawan dihancurkan dengan cara yang tidak jujur.
Dan tanpa disadari oleh Adrian, seseorang yang selama ini berada di sisinya telah menyiapkan rencana terakhir yang jauh lebih berbahaya. Rania tidak lagi ingin sekadar merusak nama baik Ratih. Ia ingin memastikan bahwa perempuan itu tidak pernah sempat berdiri di atas panggung festival. Suasana festival kuliner Nusantara semakin ramai ketika waktu perlombaan memasuki 30 menit terakhir. Ribuan pengunjung memadati area depan panggung utama. Kamera televisi terus menyorot setiap gerakan para peserta. Aroma berbagai masakan bercampur menjadi satu, memenuhi udara dengan wangi rempah, mentega, santan, dan berbagai bumbu dari seluruh penjuru Nusantara. Di meja Maison Etole, Adrian hampir menyelesaikan seluruh hidangannya. Ia memilih menyajikan daging sapi panggang dengan saus rempah yang dipadukan menggunakan teknik kuliner modern. Setiap potongan daging memiliki tingkat kematangan yang sama. Hiasan sayuran disusun dengan presisi. Tidak ada satu bagian pun yang terlihat berantakan. Hasil akhirnya tampak seperti sebuah karya seni. Di sisi lain panggung, Ratih masih mengaduk kuah semur di dalam panci besar. Api dibiarkan tetap kecil. Sesekali ia mengangkat tutup panci untuk memastikan bumbu benar-benar meresap hingga ke bagian terdalam daging. Gerakannya tidak pernah terburu-buru. Seolah waktu bukanlah lawannya. Ratih memahami bahwa makanan yang dipaksa matang dengan cepat seringkali kehilangan kedalaman rasa. Beberapa pengunjung mulai mendekati meja Ratih. Mereka memperhatikan proses memasak dengan rasa penasaran. Tidak sedikit yang bertanya mengapa ia memilih cara memasak yang begitu sederhana di tengah perlombaan sebesar itu. Ratih hanya tersenyum sambil tetap mengaduk kuah semurnya. Baginya, jawaban terbaik akan diberikan oleh rasa ketika makanan itu akhirnya disajikan. Sementara itu, Adrian terus memperhatikan Ratih dari kejauhan. Pikirannya tidak lagi sepenuhnya tertuju pada perlombaan. Kecurigaannya terhadap Rania semakin besar setelah mengingat berbagai kejadian yang menimpa Ratih selama beberapa minggu terakhir. Berita fitnah, bahan makanan yang berubah, hingga kejadian bumbu yang hampir tertukar beberapa saat sebelumnya. Semua seolah saling berkaitan. Namun Adrian belum memiliki bukti apapun. Ia hanya memiliki firasat yang semakin sulit diabaikan. Beberapa menit kemudian, bunyi bel panjang terdengar memenuhi area festival. Waktu memasak telah berakhir. Seluruh peserta diminta meletakkan peralatan mereka. Panitia kemudian membawa hidangan satu persatu menuju meja penjurian. Kelima juri duduk berdampingan. Mereka dikenal sebagai tokoh kuliner yang tidak mudah dipengaruhi nama besar maupun popularitas. Bagi mereka, hanya rasa yang memiliki hak untuk berbicara. Penilaian dimulai dari beberapa peserta lain sebelum akhirnya tiba giliran Maison Etole. Hidangan Adrian memperoleh banyak pujian. Para juri mengakui teknik memasaknya sangat tinggi. Tekstur dagingnya lembut. Sausnya seimbang. Penyajiannya hampir tanpa celah. Beberapa penonton langsung memberikan tepuk tangan. Adrian menerima seluruh pujian itu dengan wajah tenang. Namun anehnya, ia tidak lagi merasakan kebanggaan sebesar biasanya. Pikirannya masih tertinggal pada meja sederhana milik Ratih. Tidak lama kemudian, panitia membawa hidangan Ratih ke hadapan para juri. Tidak ada piring mewah. Tidak ada hiasan rumit. Yang tersaji hanyalah semangkuk semur daging, sepiring nasi hangat, sambal, dan taburan bawang goreng yang masih harum. Salah seorang juri sempat terdiam beberapa saat. Ia memandang hidangan sederhana itu dengan penuh perhatian sebelum akhirnya mengambil sendok. Suapan pertama masuk ke dalam mulutnya. Ruangan mendadak sunyi. 4 juri lainnya ikut mencicipi. Tidak seorang pun langsung berbicara. Mereka saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa detik kemudian, ketua dewan juri perlahan meletakkan sendoknya. Matanya tampak berkaca-kaca. Ia menarik napas panjang seolah sedang menahan sesuatu yang memenuhi dadanya. Selama bertahun-tahun menjadi juri berbagai perlombaan kuliner, baru kali itu ia merasakan sebuah hidangan yang mampu membangkitkan begitu banyak kenangan hanya melalui satu suapan. Rasa manisnya tidak berlebihan. Gurihnya santan menyatu dengan rempah. Dagingnya begitu lembut tanpa kehilangan serat alaminya. Semua terasa sederhana, tetapi meninggalkan kesan yang sangat dalam. Beberapa penonton mulai berbisik.
Mereka belum pernah melihat ketua juri bereaksi seperti itu. Di tempatnya berdiri, Adrian memperhatikan semua kejadian tersebut tanpa berkedip. Rasa penasarannya yang selama ini ia tahan akhirnya mencapai puncaknya. Ia tidak lagi memikirkan gengsi. Ia tidak lagi memikirkan statusnya sebagai chef terkenal. Yang ada di dalam pikirannya hanya satu pertanyaan. Benarkah semangkuk semur sederhana itu mampu menghadirkan rasa yang tidak pernah berhasil ia ciptakan selama bertahun-tahun? Tanpa menunggu siapapun mempersilakan, Adrian melangkah perlahan menuju meja Ratih. Ribuan pasang mata mengikuti setiap langkahnya. Ratih memandang Adrian dengan tenang. Tidak ada rasa marah. Tidak ada rasa dendam. Wanita itu hanya mengambil sebuah mangkuk kecil, menuangkan semur yang masih hangat, lalu meletakkannya di hadapan Adrian. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Sesaat kemudian Adrian mengambil sendok itu. Tangannya yang biasanya begitu mantap kini justru sedikit bergetar. Ia membawa satu sendok semur ke mulutnya. Begitu kuah pertama menyentuh lidahnya, seluruh tubuhnya seakan membeku. Aroma pala, kayu manis, cengkih, dan bawang goreng perlahan memenuhi rongga hidungnya. Hangatnya kuah semur mengalir pelan, diikuti rasa gurih yang sangat lembut. Kemudian muncul sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia duga. Sebuah kenangan. Ia kembali mengingat masa kecilnya. Rumah sederhana yang telah lama ia tinggalkan. Seorang ibu yang selalu menunggu kepulangannya sepulang sekolah. Semangkuk semur hangat yang disajikan di atas meja kayu kecil. Suara lembut yang memintanya makan sebelum makanan menjadi dingin. Seluruh kenangan itu datang begitu jelas seolah baru terjadi kemarin. Adrian menutup matanya. Selama bertahun-tahun ia berkeliling dunia mempelajari teknik memasak yang paling rumit. Ia mengejar penghargaan. Ia mengejar pengakuan. Ia mengejar kesempurnaan. Namun dalam perjalanan panjang itu, tanpa disadari ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia kehilangan rasa yang dulu membuatnya jatuh cinta kepada dunia kuliner. Ketika Adrian kembali membuka matanya, pandangannya berubah. Tidak ada lagi sorot mata penuh kesombongan. Yang tersisa hanyalah seorang laki-laki yang baru menyadari betapa sempitnya cara ia memandang dunia selama ini. Di hadapan ribuan penonton, Adrian perlahan meletakkan sendok di atas meja. Kemudian ia membungkukkan badan dengan penuh hormat ke arah Ratih. Tidak ada yang menyangka pemandangan itu akan terjadi. Chef yang selama ini dikenal paling percaya diri akhirnya memberikan penghormatan kepada perempuan yang dahulu ia anggap tidak layak menjadi pesaingnya. Suasana festival berubah menjadi sangat hening. Namun di tengah keheningan itu, sebuah tepuk tangan terdengar dari barisan penonton. Disusul tepuk tangan berikutnya. Kemudian semakin banyak orang ikut berdiri. Dalam hitungan detik, seluruh area festival dipenuhi suara tepuk tangan yang bergemuruh. Akan tetapi, bagi Adrian, perlombaan itu bukan lagi tentang siapa yang akan menjadi juara. Ia baru saja menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah diajarkan oleh sekolah kuliner manapun. Bahwa makanan terbaik tidak selalu lahir dari dapur yang paling mewah. Seringkali, makanan terbaik justru lahir dari hati yang tetap rendah meskipun telah berkali-kali disakiti. Dan pada saat yang sama, di balik panggung festival, wajah Rania berubah pucat. Ia menyadari bahwa seluruh rencana yang telah disusunnya selama berminggu-minggu mulai runtuh tepat di depan matanya. Namun ia belum mengetahui bahwa beberapa orang panitia telah menemukan rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seseorang memasuki area bahan makanan Ratih sebelum perlombaan dimulai. Rekaman itu hanya tinggal menunggu waktu untuk dibuka di hadapan semua orang. Tepuk tangan yang memenuhi festival kuliner Nusantara belum juga berhenti ketika beberapa panitia berjalan cepat menuju meja utama Dewan Juri. Wajah mereka terlihat sangat serius. Salah seorang panitia menyerahkan sebuah tablet kepada ketua Dewan Juri sambil berbisik pelan. Ketua juri menganggukkan kepala. Kemudian beliau meminta seluruh penonton tetap tenang. Suasana yang semula dipenuhi sorak-sorai perlahan kembali hening. Semua orang mulai penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Ketua panitia naik ke atas panggung sambil membawa mikrofon. Beliau menjelaskan bahwa beberapa menit sebelumnya tim keamanan festival menemukan rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan adanya seseorang memasuki area penyimpanan bahan makanan milik warung nasi Bu Ratih sebelum perlombaan dimulai.
Kalimat itu langsung membuat ribuan penonton saling berbisik. Layar besar yang berada di belakang panggung perlahan menampilkan rekaman tersebut. Terlihat seseorang mengenakan topi dan masker memasuki area penyimpanan bahan. Orang itu membuka beberapa wadah bumbu lalu menukarnya dengan sangat cepat sebelum akhirnya meninggalkan lokasi. Rekaman berikutnya memperlihatkan wajah orang tersebut ketika masker yang dikenakan sedikit bergeser. Seluruh penonton langsung terkejut. Orang itu adalah salah satu staf kepercayaan Rania. Suasana festival mendadak berubah riuh. Banyak pengunjung yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tatapan seluruh orang secara perlahan beralih ke arah Rania yang masih berdiri di belakang panggung. Wajah wanita itu seketika berubah pucat. Ia mencoba meninggalkan lokasi dengan tenang. Namun dua petugas keamanan segera menghentikan langkahnya. Mereka meminta Rania tetap berada di tempat sampai pemeriksaan selesai. Adrian berdiri mematung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa semua kecurigaannya ternyata benar. Selama ini orang yang paling ia percaya justru menjadi penyebab semua penderitaan yang dialami Ratih. Beberapa saat kemudian, panitia memperlihatkan rekaman lain. Rekaman tersebut menunjukkan percakapan antara staf Rania dengan seseorang melalui telepon. Seluruh bukti saling menguatkan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Rania akhirnya hanya menundukkan kepala. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Semua orang sudah mengetahui kebenaran. Adrian menarik napas panjang. Ia kemudian berjalan perlahan menuju tengah panggung. Dengan suara yang tenang, ia meminta mikrofon kepada pembawa acara. Seluruh penonton kembali diam. Adrian berdiri menghadap ribuan orang yang memenuhi alun-alun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak berbicara sebagai chef terkenal. Ia berbicara sebagai seorang manusia yang menyadari kesalahannya. Hari ini saya belajar bahwa kesalahan terbesar bukan hanya dilakukan oleh orang yang berbuat jahat. Kesalahan juga dilakukan oleh orang yang terlalu sombong, hingga tidak mau melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Saya mengira saya sedang membangun restoran terbaik. Namun ternyata saya gagal menjaga orang-orang yang bekerja di dalamnya. Saya meminta maaf kepada Bu Ratih. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Dan yang paling penting, saya meminta maaf kepada ibu saya yang dahulu mengajari saya bahwa makanan harus selalu dimasak dengan hati yang bersih. Suasana menjadi sangat sunyi. Beberapa penonton terlihat mulai mengusap mata mereka. Adrian kemudian membungkukkan badan sangat dalam ke arah Ratih. Bukan sekadar membungkuk sebentar. Ia tetap berada dalam posisi itu selama beberapa detik sebagai bentuk penghormatan. Ratih memandang pria tersebut dengan tenang. Tidak ada kebencian di wajahnya. Ia memahami bahwa penyesalan yang tulus jauh lebih berat daripada hukuman apapun. Ratih kemudian berjalan mendekati Adrian. Tanpa berkata apa-apa, ia mempersilakan Adrian berdiri kembali. Ratih tersenyum dengan sangat lembut. Tidak ada manusia yang lahir langsung menjadi pribadi yang sempurna. Kesalahan memang menyakitkan. Tetapi apabila seseorang benar-benar mau berubah, maka jangan pernah menutup pintu maaf untuknya. Karena hidup bukan hanya tentang siapa yang pernah jatuh, melainkan siapa yang mau bangkit menjadi lebih baik. Ucapan Ratih membuat suasana semakin haru. Bahkan beberapa juri ikut memberikan tepuk tangan. Ketua Dewan Juri kemudian berdiri dari kursinya. Beliau memegang mikrofon sambil memandang seluruh peserta. Hari ini kami memang memilih juara festival. Namun kami juga menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar perlombaan memasak. Kami menemukan bahwa makanan yang luar biasa bukan hanya lahir dari teknik. Makanan terbaik lahir dari karakter orang yang memasaknya. Dan karena itulah, Festival Kuliner Nusantara tahun ini secara resmi menetapkan warung nasi Bu Ratih sebagai juara utama. Suara tepuk tangan langsung menggema memenuhi seluruh alun-alun. Ratih terlihat menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata syukur akhirnya mengalir tanpa mampu ia tahan. Dimas yang sejak tadi berdiri di samping panggung langsung berlari memeluk Ratih. Pemuda itu menangis seperti anak kecil. Seluruh perjuangan mereka selama ini akhirnya terbayar. Piala kemenangan diserahkan kepada Ratih. Namun sebelum mengangkat piala itu, Ratih melakukan sesuatu yang membuat semua orang kembali terdiam. Ia memanggil Adrian naik ke atas panggung.
Kemudian Ratih mengangkat piala tersebut bersama Adrian. Banyak kamera langsung mengabadikan momen itu. Seorang wartawan bertanya mengapa Ratih melakukan hal tersebut. Ratih tersenyum. Hari ini bukan kemenangan saya. Hari ini adalah kemenangan kejujuran. Kalau saya mengangkat piala ini sendirian, saya hanya akan menjadi pemenang perlombaan. Tetapi kalau kami berdiri bersama di sini, masyarakat akan melihat bahwa persaingan tidak harus berakhir dengan kebencian. Kadang seseorang harus kalah dari egonya terlebih dahulu sebelum akhirnya menang dalam hidupnya. Jawaban sederhana itu langsung disambut tepuk tangan yang lebih meriah. Beberapa bulan kemudian, keadaan berubah jauh lebih baik. Warung nasi Bu Ratih kembali dipenuhi pelanggan. Orang-orang rela mengantre sejak pagi hanya untuk menikmati semangkuk semur yang pernah mengubah hidup seorang chef terkenal. Sementara itu, Adrian juga melakukan perubahan besar. Ia tidak lagi mengejar penampilan makanan semata. Ia mulai mengajarkan kepada seluruh tim restorannya bahwa rasa hormat kepada bahan makanan dan ketulusan saat memasak jauh lebih penting daripada sekadar penghargaan. Hubungan Adrian dan Ratih pun berubah. Bukan menjadi pesaing, melainkan menjadi sahabat yang saling belajar. Sesekali Adrian datang ke warung hanya untuk membantu mengiris bawang atau mengaduk kuah semur. Sedangkan Ratih beberapa kali mengunjungi restoran Adrian untuk berbagi pengalaman kepada para koki muda. Keduanya membuktikan bahwa ilmu akan menjadi jauh lebih bernilai ketika dibagikan. Sore itu, setelah seluruh pelanggan pulang, Ratih duduk sendirian di depan warung. Langit mulai berubah jingga. Angin sore membawa aroma semur yang masih tersisa dari dapur. Ratih memandang jalanan dengan senyum yang sangat tenang. Ia menyadari bahwa kehidupan memang tidak selalu adil. Ada saatnya orang baik difitnah. Ada saatnya kejujuran diuji. Ada saatnya kesabaran terasa sangat melelahkan. Namun selama seseorang tidak kehilangan hati nuraninya, Tuhan selalu memiliki cara yang indah untuk mengembalikan kehormatan yang sempat dirampas. Karena pada akhirnya, manusia mungkin bisa tertipu oleh penampilan. Tetapi rasa yang lahir dari hati yang tulus akan selalu menemukan jalan menuju hati orang lain. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menemani kisah hari ini. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kerendahan hati akan selalu menjadi bumbu paling berharga dalam kehidupan. Sampai bertemu di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.